Ya, halo, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat Baik pagi. yang ada di ruang Zoom, baik yang ada di ruang Zoom maupun di channel YouTube. Terima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu dalam mengikuti ibadah di Menara Doa Segala Bangsa. Firman Tuhan berkata, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Amin. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita akan mulai ibadah pagi hari ini, tapi sebelumnya kita akan bersaat teduh sejenak. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati untuk kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari yang indah ini. Kami percaya karena kasih karunia-Mu, Engkau memberikan kami kesehatan. Kami boleh hadir di pagi hari ini, di ibadah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikian jiwaku merindukan Engkau ya Tuhan, kami haus akan Engkau. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu, kami mau berendam di dalam hadirat-Mu. Beri kami telinga seorang murid Tuhan, untuk sanggup mendengar suara-Mu, firman-Mu di pagi hari ini. Tuhan berkati pembawa firman pada pagi hari ini, Ketua Ibu Juliet Gosali, worship leader, MC, dan petugas yang bertugas pada pagi hari ini diberkati dengan pengurapan khusus Tuhan. Kami percaya pada pagi hari ini menjadi pagi hari yang indah, kami boleh masuk dalam hadirat Tuhan, mengalami hadirat Tuhan di dalam ibadah ini. Sertai ibadah kami dari awal permulaan sampai akhir, dan juga Engkau berkati tutup bungkus kuasa darah-Mu, peralatan yang kami pakai Tuhan, seperti jaringan listrik, wifi, HP, laptop. Kami percaya ada dalam perlindungan-Mu Tuhan, jauhkan dari pengaruh si jahat yang akan mengganggu acara kami pada pagi hari ini. Kami mau buka ibadah pagi hari ini di bawah satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Terima kasih Abah, terima kasih Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus yang manis. Bapak kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk hadir-Mu di tengah-tengah kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, Kau sangat-sangat baik ya Tuhan. Bapak pada saat ini Tuhan, kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu ya Bapak. Kami mau belajar Tuhan sedikit dari firman-Mu. Apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan, kiranya Kau sampaikan sepenuhnya kepada kami ya Bapak. Sehingga kami boleh menangkap semuanya itu Tuhan, dan kami boleh menjadi pelaku firman yang setia untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, tolong tutup bungkus setiap kami semua dengan darah-Mu yang kudus. Setiap roh pencuri, pembunuh, peminasa, semua kami mau ikat kuasanya, tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau arahkan hati kami mau siap Tuhan untuk menerima taburan firman-Mu. Berbicara ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, shalom semuanya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Shalom, Bu Juliet. Semua sehat. Shalom, Ibu Juliet. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Ya, pertama-tama saya mengucap syukur ya buat Tuhan Yesus dan juga buat seluruh tim MDSB yang telah memberikan kesempatan buat saya kembali untuk menyampaikan firman pada pagi hari ini. Ya, saya akan membawakan tema pada pagi hari ini yaitu siapa yang menang. Ya, siapa yang menang. Ya, saya sangat juga diberkati dengan penyembahan tadi juga dan doa deklarasi. Ya, semuanya juga connected semuanya ya, berhubungan dengan apa yang ingin disampaikan pada pagi hari ini. Oke, Bapak Ibu, mari kita baca firman Tuhan dalam Matius 18 ayat 3 sampai 4. Matius 18 ayat 3 sampai 4. Firman-Nya berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Amin. Ya. Hari ini kita akan belajar mengenai karakter. Ya, karakter yang banyak hal sebenarnya karakter itu ya. Saya sangat senang sekali kalau bicara tentang karakter gitu ya, karena kita bukan hanya sebagai hamba Tuhan yang jago doa gitu, jago penyembahan, tapi karakternya nggak ada gitu ya. Ya, karena Tuhan mau kita pun dimurnikan seperti Dia gitu ya. Dan kita mau belajar karakter ini yang hari ini adalah sifat kompetitif gitu ya, yang selalu kepinginnya bersaing gitu ya, bersaing. Apakah bersaing itu benar atau salah?
Mari kita lihat berikutnya gitu ya. Suka tidak suka ya, kehidupan di dunia ini itu sifatnya sangat kompetitif gitu ya. Semua orang pada berlomba-lomba ya, kayak misalnya para YouTuber gitu ya, TikTokers gitu. Semua Instagram itu ya, para artis-artisnya semuanya juga pada berlomba untuk mendapatkan follower yang banyak gitu kan, mendapat pengikutnya, mendapat viewersnya gitu ya. Semuanya pada berlomba gitu, pada berkompetisi gitu kan. Nah, tapi mereka itu punya standarisasi yang dipakai adalah standarisasi dunia gitu ya. Yang artinya apa? Yang dinilai dari materinya, dari jabatannya gitu ya, dari kekuasaannya. Wah, kalau dinilai sukses gitu ya, wah berarti kekuasaannya udah sampai tingkat mana gitu ya. Dan popularitasnya udah seperti apa gitu. Nah, sadar tidak sadar, kita ini sebagai anak-anak Tuhan juga memiliki sifat-sifat kompetitif yang seperti itu gitu ya. Contohnya tanpa tidak sadari gitu ya, bahkan dari kecil pun gitu kan. Saya contohnya dari kecil pun saya sudah kepinginnya menjadi juara kelas gitu ya. Jadi pokoknya saya nggak mau kiri kanan saya melebihi saya gitu kan. Jadi saya akan berusaha keras gitu untuk bisa jadi juara kelas terus gitu. Kalau nggak juara sedih-sedih sedap gitu kan kesannya ya. Jadi padahal orang tua saya nggak nuntut gitu kan, tapi kita memotivasi diri sendiri gitu. Nah sama gitu kan. Pertanyaannya adalah begini. Apakah sifat kompetitif itu salah? Ayo coba dijawab. Silakan di-unmute. Apakah sifat kompetitif itu salah? Enggak juga sih. Tidak salah sih. Tidak salah ya. Dengan motivasi yang benar. Ya, 100 buat Ibu Deborah Lenda. Dan semuanya. Ya, punya sifat kompetitif itu enggak salah gitu ya. Bukannya soal salah atau benar gitu ya. Tetapi apakah di behind itu, di belakang itu ada motivasi yang ngaco gitu ya. Apakah kita kepengen menjadi nomor satu, tapi dengan caranya yang aneh-aneh gitu kan, yang menjatuhkan orang lain gitu ya, dan merugikan orang lain. Nah itu yang tidak boleh gitu ya. Nah contohnya nih ya, contohnya misalnya di film-film drama ya kan, ya drama Korea, drama Indonesia lah, drama apapun lah itu gitu kan. Nah itu tuh suka ada gini. Contohnya misalnya ada mau pemilihan gitu ya, pemilihan direktur rumah sakit yang terbesar misalnya di Korea gitu ya. Wah, biasanya tuh ya udah para dokter-dokter itu tuh yang pejabat-pejabat tingginya tuh ya udah mulai deh tuh ya bikin kubu-kubu ya kan, geng ini geng itu gitu kan, dan sikut sana sikut sini supaya bisa diangkat jadi direktur gitu di perusahaan ini gitu kan. Nah, sama juga gitu kan, nggak cuma di drama, kenyataan dunia juga kayak gitu kan. Nah, contohnya misalnya gitu. Kita sebagai ibu-ibu rumah tangga ya, kita suka ngeliat-ngeliat tetangga gitu kan, tetangga sebelah gitu, kadang kita suka ngeliatin, wah si Enci itu ya, tuh suka pamer gitu kan, setiap minggu ada tas baru yang dipamerin gitu kan. Nah terus kita ngeliatnya langsung yang sirik gitu, ih itu orang pamer banget sih gitu kan, tahu-tahu jadi kepengen gitu ya, jadi kepengen juga nih punya tas yang beda-beda setiap minggu gitu kan. Nah terus juga mungkin para bapak-bapak di kantor gitu ya, ngeliatin teman kita gitu ya, teman bapak-bapak di kantor, ngeliatin kok ini teman saya ini dipuji terus sama bos ya, dipuji terus padahal saya yang udah jungkir balik kerja gitu ya, dilirik pun enggak sama bos gitu ya. Ini kenapa yang satu ini dipuji terus sama bos gitu. Akhirnya bapak-bapak di sini mikir gitu kan, nggak ada yang di sini, nggak ada di tempat lain. Bapak-bapak pada mikir gitu ya, gimana nih ya cara ngejatuhin orang ini nih, singkirin aja supaya nggak ada di sini gitu kan, supaya bos ngelirik saya paling nggak gitu kan. Nah itu adalah sifat kompetitif yang ngaco gitu ya, sifat kompetitif yang kita tidak mau ada di dalam diri kita. Nah ternyata sifat kompetitif itu nggak cuma ada di dunia sekuler gitu ya, tetapi karakter kompetitif itu juga ada di dunia pelayanan, di dunia anak-anak Tuhan gitu ya. Nah, contohnya di dalam Matius tadi yang kita baca. Matius 18 kita baca yang ayat 1-nya. Ya, Matius 18 ayat 1. Matius 18 ayat 1 dikatakan, pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Pertanyaan saya tuh begini ya, kenapa juga murid-murid Yesus nanyanya soal bagaimana menjadi yang terbesar di kerajaan sorga? Kenapa juga gitu ya, nggak nanya gitu kan, Tuhan kesukaan Allah Bapa di sorga apa sih gitu ya?
Kenapa nggak nanya gitu kan, yang apa Bapak tuh suka melakukan apa di sorga gitu. Kok nanyanya malah yang terbesar gitu, yang di sorga siapa sih gitu kan. Nah, jadi yang udah rohani pun masih mau bersaing, saudara ya. Yang sudah rohani, yang sudah ikut Tuhan pun masih mau bersaing. Bersaing bukan di dunia, dia mau bersaing di sorga lagi gitu kan. Ya, itu nggak tanggung-tanggung gitu kan, levelnya udah tinggi gitu ya. Mau bersaingnya di sorga gitu. Nah, anak-anak Tuhan kita pun tanpa sadari, kita pun juga sering bersaing gitu kan. Banyak yang bersaing, misalnya mau yang paling jago dalam berkhotbah gitu ya. Mau yang paling jago dalam berdoa. Berdoa pun juga saingan gitu kan. Yang jago-jagoan pimpin pujian gitu ya, siapa yang paling banyak mendapatkan urapan gitu ya. Terus banyak juga hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja bersaing gitu ya, cari gereja apa, buat gereja paling megah siapa gitu kan, yang paling keren gitu ya. Yang herannya saya nggak pernah gini loh, saya tuh nyaris gitu ya, tidak pernah mendengar ya ada anak-anak Tuhan tuh bersaingnya begini, ayo siapa yang paling banyak menjangkau jiwa di daerah pedalaman, ayo. Ada nggak yang ngomong kayak gitu? Ayo kita saingan gitu kan. Siapa yang paling sering pelayanan ke daerah-daerah di pelosok-pelosok ujung-ujung pedalaman yang nggak enak gitu. Jarang kayaknya ya. Saya tuh nyaris tak pernah mendengar yang namanya sering berkompetisi dalam hal itu ya. Berapa banyak sudah menjangkau jiwa? Kayaknya jarang dengar juga gitu ya untuk persaingan kayak gitu kan. Maunya yang enak-enak aja gitu. Nah, kita itu tidak boleh yang seperti itu ya. Anak-anak Tuhan kalau bersaing tuh nggak boleh yang namanya untuk kepuasan diri gitu ya, untuk harga diri gitu kan, untuk wah bisa dinilai orang, bisa dilihat orang, ih keren banget pelayanannya gitu ya, ih keren banget gitu kan, jabatannya tinggi banget nih gitu dalam pelayanan gitu ya. Tapi kita lupa yang kita harus puaskan itu adalah hati Bapa. Ya, kita suka lupa gitu. Apa yang kita harus penghormatan itu harusnya untuk Tuhan, bukan untuk kita, gitu ya. Kepuasan, kesenangan Tuhan kita tuh lupa semua, gitu ya. Itu tidak boleh kita lupakan. Sampai tadi juga lagi menyembah, gitu kan. Saya cuma bilang Tuhan, biar Tuhan tuh hatinya tuh kita paham, gitu kan. Hatinya Bapa itu tuh kita tuh nggak mau sakitin, gitu. Ya, kita mau hanya menyenangkan hati Bapak. Bapak maunya apa, gitu kan? Ya kita lakukan itu, gitu. Kalau Bapak nggak suka dengan hal ini, dengan persaingan lah, dengan apapun yang tidak baik, jangan lakukan itu. Amin, saudara-saudara ya. Nah, apa akibatnya kalau kita terjebak dalam sifat karakter yang merugikan orang lain ini, gitu, yang sifat kompetitif ini yang merugikan orang lain? Banyak contoh-contohnya gitu ya, yang di firman Tuhan ya, kita lihat contoh-contoh tokoh-tokoh Alkitab ya, contohnya Saul ya, kita lihat akibatnya tuh seperti apa kalau misalnya ada timbul rasa iri kompetitif ya antar sesama rekan sekerja Tuhan ya. Contohnya Saul itu iri banget sama yang namanya Daud ya kan, padahal mereka itu istilahnya rekan sekerja gitu kan di dalam ya kerajaan itu gitu kan. Nah, karena Daud lebih dipuji rakyat di sana pada saat itu ya kan, katanya Saul membunuh beribu-ribu tapi Daud berlaksa-laksa gitu kan. Muncul yang namanya sifat kompetitifnya si Saul gitu kan. Dia iri banget gitu kan sama si Daud ini gitu. Akhirnya apa? Yang tadinya Saul sayang banget sama Daud, akhirnya dia bisa loh mau ngebunuh si Daud gitu kan, cuma karena iri gitu kan, cuma karena sifat kompetitifnya. Ya kan? Bapak Ibu coba lihat gitu kan, bagaimana bahayanya kalau kita memelihara sifat karakter seperti itu gitu kan. Bisa sampai rela gitu kan untuk membunuh orang gitu ya. Dan juga misalnya contoh lain misalnya kayak Yusuf gitu ya. Yusuf dan kakak-kakaknya itu yang jealous sama dia gitu. Kalau kita ngelihat Yusuf disayang orang tuanya gitu, disayang papanya gitu kan. Dan kakak-kakaknya itu jealous kenapa? Masa katanya Yusuf punya mimpi harus kakak-kakaknya harus menyembah dia gitu kan. Dan itu udah bikin dia kesel gitu, mereka itu kesel, jealous gitu kan, iri. Sampai akhirnya apa? Mereka rela untuk menjual adik kandungnya sendiri ke orang lain gitu kan. Itu tuh tega banget, super tega banget gitu kan. Kebayang nggak sih gitu kan ya, orang ngejual kita gitu misalnya ke orang lain gitu kan untuk jadi budak gitu kan, kayak tega banget gitu ya. Nah ini saudara kandung sendiri gitu kan. Karena apa? Karena mereka memelihara
rasa iri itu gitu kan, rasa bersaingnya itu kepada Yusuf. Ya, yang juga Kain dan Habel ini juga parah banget gitu kan, ini parah banget. Yang iri sama perkenanan Tuhan, ya Tuhan berkenan pada adiknya sampai membuat dia iri gitu ya. Nah, kita baca dalam Kejadian 4 ayat 5 sampai 7. Kejadian 4 ayat 5 sampai 7. Di sana dikatakan, hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram karena dia merasa kalah saing ya dengan adiknya itu kan. Tuhan berfirman kepada Kain, udah dikasih warning padahal ya. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ya, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berpuasa atasnya. Ya, padahal Tuhan udah kasih peringatan, udah kasih tahu, hati-hati ya. Itu ada dosa itu yang udah ngintip. Tuhan udah bilang kamu harus berkuasa di situ. Malah berikutnya apa? Malah dia malah membunuh adiknya, gitu ya. Karena apa? Nggak peduli lagi omongan Tuhan, nggak peduli. Aku sudah geram banget, aku sudah marah banget, gitu kan. Ya, karena apa? Karena sifat iri itu. Akhirnya dia rela membunuh adiknya sendiri, gitu kan. Tega banget juga, gitu kan. Nah, jadi banyak sekali gitu. Saya melihat juga kan banyak sekali hubungan keluarga besar ya, keluarga besar pecah gitu. Gara-gara apa? Gara-gara warisan. Warisan orang tua. Oh, yang satu ngiri ya kan, yang satu dapat lebih banyak. Kok saya cuma dapatnya sedikit gitu kan, padahal saya udah berkorban banyak buat keluarga gitu ya. Tapi dikasih cuma sedikit. Akhirnya apa? Berantem. Ya, hubungan jadi nggak enak, pecah gitu ya. Terus saya pernah dengar cerita dari mami saya gitu ya. Dia punya teman mami saya itu tiba-tiba dilengserin gitu ya, dari posisi dia di dalam bisnis keluarga, disingkirkan gitu kan tiba-tiba oleh iparnya sendiri gitu, sampai akhirnya teman mami saya ini kurus kering gitu ya, sakit hati mungkin ya, dia kurus kering sampai akhirnya dia meninggal gitu karena kesel gitu kan, gara-gara iparnya iri sama dia dan rela gitu melengserkan iparnya sendiri gitu. Dan itu miris banget sih ya, miris banget gitu. Dan di pelayanan pun juga bisa seperti itu gitu ya. Banyaklah gitu pengerja-pengerja gereja yang main sikut sana, sikut sini gitu kan. Itu udah bukan rahasia lagi gitu kan. Tapi semua itu tidak berkenan di hati Tuhan gitu ya. Kita tuh nggak usah lah gitu kan yang berkompetisi untuk menarik perhatian gembala, untuk menarik perhatian ini itu. Kita bukan melayani manusia. Amin. Kita melayani raja di atas segala raja. Amen. Ya, fokusnya hanya kepada Tuhan aja gitu. Nah, para pendoa juga jangan dikira nggak bisa luput dari sifat ini gitu ya. Jangan dikira, ini nih yang kena serangan ini nih biasa tuh yang di atas tuh gitu kan, yang jadi WL ya kan, jadi pengkhotbah. Pendoa juga bisa kena serangan yang kayak begini gitu kan kalau tidak buka celah. Ya, mungkin ada gembalanya bilang begini. Wih, pendoa si A gitu kan, keren banget, doanya powerful banget gitu kan, penuh urapan gitu ya. Terus yang satu temennya dengarnya gini, saya udah cengking doa gitu ya, udah panjang kali lebar kali tinggi, itu semua bahasa profetik semua udah keluar, nggak pernah dipuji juga gitu ya, nggak pernah dipuji sama gembala gitu. Akhirnya apa? Kesel gitu kan sama gembala, akhirnya keluar aja lah dari sinilah, nggak diperhatiin lah gitu ya. Nah itu hati-hati. Pendoa pun walaupun di belakang layar kesannya gitu ya, tapi ada sifat-sifat seperti itu yang kita harus redam, amin. Ya, harus singkirkan semuanya itu ya. Kita melayani raja di atas segala raja, itu aja fokusnya ya. Jadi nggak perlu mengharapkan pujian dari orang lain. Paling enak banget kalau Tuhan Yesus Allah Bapa kita yang memuji kita sendiri, amin. Ya, nah. Pertanyaan siapa? Pertanyaan saya adalah gini, dari semua kejadian itu gitu ya. Siapa yang menang? Siapa yang menang? Apakah saya? Apakah pendoa yang A? Pendoa yang B? Ataukah gembala? Atau siapa yang menang? Siapa ya yang menang? Si jelek.
Ya itu si jelek itu. Si iblis yang harus kalah kalau gitu. Nah, benar sekali gitu. Yang menang itu ya si iblis itu gitu kan. Dia tuh keasikan ngeliatin kita gitu kan, anak-anak Tuhan, gampang banget lu gitu kan, digosok-gosok gitu kan, gitu aja udah ngambek gitu ya. Gitu aja udah hilang lu dari pelayanan. Gampang banget gitu kan. Nah, yang menang siapa? Ya iblis itu gitu kan. Emang mau kita nyenangin hati iblis? Enggak kan, gitu kan. Jadi jangan gitu ya, coba kita belajar gitu ya. Lihat, tembus sampai ke alam roh gitu ya. Bahwa lawan kita bukan manusia, lawan kita adalah si iblis. Ya, peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Ya, ingat itu ya. Kita semua harus selalu ingat di dalam pikiran kita. Ya, seperti Tuhan bilang begini. Yang tadi ayat 7. Kita harus berkuasa atas setan, atas pikiran dan hati kita sendiri. Amin. Ya, jadi kita harus berani bisa berkata, minggir, semua iri, kompetisi, semua minggir gitu ya. Usir aja gitu kalau udah ada gitu kan. Nah, lalu bagaimana caranya supaya kita bisa mengalahkan sifat ini gitu kan, sifat iri ini atau sifat bersaing yang salah gitu ya. Yang pertama adalah caranya gimana? Yang pertama, mari kita rubah paradigma kita dengan firman Tuhan. Ya. Tahun ini kita semua diajarkan untuk merubah paradigma kita. Termasuk juga dalam sifat yang satu ini gitu ya. Dalam rubah paradigma kita dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna ya. Jadi kita tuh harus bisa membedakan ya, mana yang baik, mana yang berkenan. Tuhan mau nggak ya aku melakukan ini ya? Tuhan suka nggak ya aku melakukan ini ya? Jadi kita nggak boleh mirip-mirip kayak dunia gitu. Ya, dunia melihat dengan penilaian dunia sendiri gitu. Terus kita ikut-ikutan gitu. Kita nggak boleh ya, apalagi kita semua ini udah dalam Tuhan gitu ya. Kita nggak boleh ngikutin cara-cara dunia gitu ya. Timbul rasa iri gitu ya. Coba pikirin cara buat jatuhin orang sesama pelayan Tuhan. Bukan cuma sama pelayan Tuhan loh ya. Di tempat kita bekerja pun, di marketplace, ya kita ngeliat teman-teman kita, wih, ini apa keren banget gitu, terus kita mau singkirin dia. Nggak boleh juga, ya. Jadi kita harus sungguh-sungguh cepat-cepat balik bertobat pada Tuhan dan merubah paradigma kita supaya kita nggak kemakan pancingannya setan. Amin. Ya, yang pertama kita harus merubah paradigma kita. Ya, harus langsung segera berubah dengan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, sadari akan fungsi kita masing-masing. Ya, sadari akan fungsi kita masing-masing. Bapak, Ibu punya fungsi masing-masing yang berbeda-beda. Ya, contohnya saya kasih gambaran gini. Ini satu rumah, dalam satu rumah kita gitu ya, punya banyak sekali perabotan ya. Ada cangkir ya, ada gelas, ada sendok, ada meja, ada AC, ada kipas angin gitu kan. Nah, gelas ini nggak bisa bersaing dengan meja. Gelas nggak bisa bersaing dengan lampu chandelier yang keren banget gitu kan. Nggak bisa gitu. Kenapa? Karena fungsinya beda. Ya kan? Fungsinya beda. Yang satu buat diminum, yang satu buat penerangan gitu, satu buat pendingin. AC nggak bisa bilang begini, aku tuh paling ngetok, paling hebat di rumah ini gitu ya. Kenapa? Satu ruangan langsung jadi dingin gara-gara aku gitu kan. Nggak bisa gitu kan, karena setiap benda itu sudah ada fungsinya masing-masing gitu ya. Sama juga dengan kita ya, kita nggak usah kepengen, aku kepengen jadi kayak Ibu Cui Kim gitu ya. Waduh, pendekar banget dia dalam doa gitu kan. Aku mau kayak dia banget gitu kan. Nah, beda fungsinya. Kalau saya sebagai gembala, terus yang satu sebagai rasul, yang satu sebagai yang lain-lain, nggak bisa gitu kita menyatukan itu. Kenapa? Tuhan sudah memberikan fungsi yang berbeda. Amin. Ya, jadi kita nggak usah sirik-sirikan. Itu orang begitu amat ya gitu ya. Nggak bisa gitu kan, karena sudah ada jatahnya masing-masing ya. Jadi jangan lupa fungsi kita ya berbeda-beda. Kalau kita sudah diberikan sebagai gelas, berfungsilah sebagai gelas ya, nggak usah sirik gitu kan. Nah, jangan iri sama WL yang indah-indah banget gitu ya. Suaranya keren banget ya kan, kayak tadi Pak Frans gitu ya, keren banget gitu kan. Saya disuruh nyanyi kayak dia mah, aduh, latihan 10 tahun juga belum tentu bisa ya kan.
levelnya beda, gitu ya. Panggilannya beda gitu. Ya, tapi Bapak Ibu harus ingat ini. Upahnya sama. Amin. Ya, keren kan itu kan. Kita ya di tempat kami kadang tuh pelayanan, ada ibu-ibu nih melayani di parkiran, Saudara. Ya. Jangan kira ibu-ibu nggak bisa melayani di parkiran. Kami ini bisa melayani di parkiran. Ada yang melayani kebersihan gitu kan, nyapu-nyapu gitu kan, angkat-angkat kursi, zaman dulu juga gitu kan. Nah, kita nggak bisa iri. Yang WL tuh di mimbar terus keren banget gitu kan. Ya, kita nih cuma di parkiran gitu ya. Tenang Saudara ya, urapannya pun sama dari Tuhan gitu ya. Upahnya dari Tuhan juga sama, mau di atas, mau di bawah, cuma beda levelnya aja gitu ya. Satu di atas mimbar, yang satu di bawah gitu kan. Sama aja di mata Tuhan gitu. Nah, jadi di firman Tuhan dikatakan gini, dalam Roma 12 ayat 6. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Ya, kita punya karunia berlain-lainan, udah jelas. Jadi nggak usah iri sama karunia orang lain gitu ya. Wah, yang satu dapat penglihatan keren banget tuh karunia gitu ya. Terus saya nggak bisa, saya punya karunia yang lain. Ya udah nggak usah sirik deh gitu ya. Kita tetap lakukan, fokus aja sama karunia apa yang Tuhan sudah karuniakan buat kita gitu ya. Jangan ambil fungsinya orang lain. Capek, Saudara, capek ya. Jadi ya jangan paksain diri juga gitu kan. Yang satu misalnya nggak pinter khotbah, maksain mau khotbah gitu ya. Pas khotbah berantakan gitu misalnya gitu. Ya karunianya panggilannya nggak di sana gitu ya. Jadi jangan usah maksa-maksa gitu kan. Ya. Jadi yang satu kepingin ini pingin itu nyapain diri, itu Tuhan tuh nggak berkenan gitu. Kita udah capek, nggak dapat upah lagi ya gitu kan. Percuma gitu ya. Jadi mendingan udah fokus aja ke apa yang Tuhan sudah berikan fungsinya buat kita. Amin. Ya, jadi yang kedua kita harus sadar fungsi kita apa. Tanya Tuhan, kalau masih nggak sadar juga fungsi kita apa, tanya Tuhan aja gitu. Tuhan, fungsi saya apa Tuhan gitu ya. Nah, yang ketiga, sadari bahwa kita ini satu tubuh Kristus ya, satu tubuh Kristus. Dalam 1 Korintus 12 ayat 12, mari kita baca. 1 Korintus 12 sorry. 1 Korintus 12 ayat 12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus gitu ya. Nah, coba bayangin kita ini kan satu tubuh Kristus ya. Ini ceritanya satu tubuh nih, kan satu anggota badan. Coba bayangin kalau ibu-ibu jalan di mall ya. Terus ngelihat ada orang yang jalannya kayak gini nih. Ini tangan dia mukulin mukanya sendiri. Kebayang? Orang lagi jalan, kita ngelihat orang ada lagi jalan, mukulin mukanya sendiri, ya kan, dipukul sepanjang jalan, terus mukulin kepalanya, ya kan, dipukulin kepalanya terus gitu sepanjang jalan. Bapak Ibu akan melihat dia seperti apa? Aneh kan? Orang aneh gila. Kan? Nah, orang gila itu kan, ini kayaknya, nah tapi orang dengan gangguan jiwa. Gangguan jiwa ya. Tapi kalau zaman sekarang ini ada juga ciri-ciri anak autis, ada yang kayak begitu ya. Jadi itu harus disingkirkan perbedaannya gitu ya. Ya, karena saya pernah lihat anak autis itu yang parah begitu gitu kan, dan itu bukan untuk dilihat sebagai orang gila gitu ya. Dia memang ada keterbelakangan gitu. Dan tapi kalau misalnya orang waras ya, orang biasa tiba-tiba begitu jalan, mukul-mukulin sendiri gitu kan. Kita ngeliatnya aneh gitu kan. Nah, sama juga gitu ya. Kita ini satu tubuh Kristus ya kan di dalam Tuhan. Tapi kalau kita misalnya saling menjatuhkan, saling mukul-mukulin gitu kan, istilahnya saling menghantam kiri kanan gitu. Orang akan di luar sana akan ngeliatin kita tuh ketawa, Saudara. Ngeliatin, aneh ya gitu ya. Idih, anak-anak Tuhan aneh ya. Ngapain sih ribut-ribut gitu kan? Saudara, keluarga saya itu banyak yang masih belum Kristen gitu ya. Mereka kalau ngeliatin anak-anak Tuhan yang berantem sana berantem sini, diketawain loh mereka loh gitu. Maksudnya, idih, lu orang kok begitu ya gitu ya. Kok nggak ada kasih ya gitu. Kenapa sih harus kayak gitu? Kenapa sih harus saingan gitu kan? Itu malu gitu. Kita dengar juga malu ya. Tapi ya begitulah kenyataannya gitu. Makanya kita harus jaga, benar-benar jaga gitu kan. Supaya kita jangan mempermalukan Tuhan.
gitu ya, supaya kita benar-benar harus bersatu gitu ya. Nah, sama kayak misalnya nih di arena tinju gitu ya, di arena tinju. Orang lain tuh pada penontonnya di sekeliling ngeliatin gitu kan, ya. Ini misalnya nih orang-orang luar gitu pada ngeliatin kita gitu ya. Kita ini sedang bertanding di arena gitu ya, di arena. Nah, kalau misalnya di dalam pertandingan tinju, semua orang-orang penonton itu semangat banget gitu kan. Ayo gitu kan, terus hajar gitu kan. Waduh, yang penonton makin berkoar-koar, makin semangat gitu kan. Yang ninju juga semakin semangat gitu kan. Yang semakin semangat tinjuin, hancurin gitu kan. Tapi itu wajar kalau di arena tinju. Ya kan? Nah, masalahnya kita ini tuh kayak begitu sama. Kita itu di area tinju, orang-orang lain di sekeliling kita yang liatin kita berantem, itu langsung disorakin. Ayo, hajar terus. Ya, tuh musuhin tuh si itu, tuh musuhin si itu gitu kan. Nah, itu sama lagi disorakin. Dan kita yang disorakin jangan GR gitu ya. Jangan merasa kita tuh dibela sama orang-orang gitu ya. Terus kita langsung, makin kesel tuh sama tuh orang tuh ya. Singkirin aja. Nggak kayak gitu ya. Nggak kayak gitu. Kita harusnya malu kalau kita disorakin orang kayak begitu ya. Jadi kita benar-benar harus singkirkan semuanya itu dan kita harus sadar bahwa kita adalah satu tubuh Kristus. Mungkin saat ini kita belum bisa melihat ya, di sini Bu Deborah Lenda ternyata anggota tubuh saya juga ya gitu kan. Dalam satu tubuh Kristus gitu kan. Bu Cuikim juga sama ya, kita ternyata satu anggota tubuh Kristus gitu ya. Sebagai tangan mungkin Ibu Cuikim. Terus mungkin saya sebagai kaki gitu. Ibu Deborah mungkin sebagai kepalanya gitu. Nah, itu yang kita harus sadar saat ini. Seluruh anak Tuhan di muka bumi ini semua adalah anggota tubuh Kristus ya. Termasuk mereka yang ada di dalam, bukan cuma di pelayanan, tapi di marketplace, ya kan? Ibu-ibu rumah tangga, itu semua satu tubuh Kristus. Jangan kita pernah singkirin mereka, gitu kan? Jatuhin mereka, sikut-sikutin mereka. Mereka satu tubuh Kristus. Amin. Ya, jadi kita harus sungguh-sungguh bisa melihat kita itu satu tubuh Kristus. Yang keempat, sadari bahwa Tuhan yang harus semakin besar, saya harus menjadi semakin kecil. Amin. Ya, Tuhan yang harus semakin besar, saya yang harus semakin kecil. Dalam Yohanes 3 ayat 30, Yohanes 3 ayat 30 dikatakan, ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Ya, saudara, harga diri kita di mata Tuhan nggak ada artinya. Ya, nggak ada tuh artinya. Yang satu, Tuhan, harga diri saya terkoyak-koyak Tuhan, gitu ya. Nggak ada artinya harga diri kamu, gitu kan? Nggak ada, gitu ya. Ya, jadi bersedialah menjadi yang terkecil. Karena Tuhan itu yang udah yang paling besar. Ya, nggak dipandang sama orang, nggak apa-apa. Ya, nggak dipuji orang-orang, leader-leader gembala nggak muji kita, nggak apa-apa. Nggak dihormatin, nggak apa-apa, gitu kan? Nggak apa-apa. Karena apa? Kita melayani Raja di atas segala raja. Kembali kita harus ingat itu gitu ya. Kita bukan melayani gembala, kita bukan melayani teman-teman, kita melayani raja di atas segala raja. Ya, jadi saya punya belajar gitu ya, belajar, kita sama-sama belajar. Punya prinsip menjadi seperti keset kaki yang berguna walaupun diinjek-injek orang. Ya, saya ulangi. Kita harus jadi keset kaki yang berguna walaupun diinjek-injek orang. Keset itu nggak mungkin marah-marah sama orang ya kan, nggak mungkin, jangan injek-injek gua gitu ya, nggak mungkin. Kenapa? Karena memang udah fungsinya begitu, dan dia walaupun diinjek, dia tetap bisa membersihkan kaki orang, bisa mengeringkan kaki orang, berfungsi maksimal gitu kan sebagai keset gitu ya. Nah, jadi kita pun juga belajar seperti keset ya. Sekalipun orang mau injek-injek kita kek, mau menghina kita kek, nggak apa-apa. Ya, kita sudah menjadi keset gitu kan. Nah, ayat Matius 18 ayat 3 sampai 4 tadi di firman Tuhan yang awal berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Amin. Ya, kita harus datang pada Tuhan sebagai anak kecil yang sederhana, yang nggak punya pikiran yang macam-macam gitu ya. Dan coba cek dan recheck hati kita lagi.
pikiran kita, hati kita. Coba kita cek lagi. Apakah kita punya hati hamba? Bagi saya, menurut saya merenung gitu kan, kayaknya punya hati hamba kurang rendah gitu ya. Karena seorang hamba itu seorang budak, juga kadang bisa bersaing juga gitu ya. Kepingin jadi kepala budak gitu ya. Bersaing juga gitu. Tapi saya kepinginnya gitu kan, punya hati seperti Kristus gitu ya. Hati, pikiran, perasaan seperti Kristus, menjadi karakter yang serupa dengan Kristus gitu ya. Karena apa? Tuhan Yesus sendiri sudah tunjukin caranya. Tuhan Yesus sendiri sudah merendahkan diri dia dari sorga turun menyerupai hamba gitu kan, menyerupai manusia, udah rendah banget gitu kan. Masa kita yang nggak ada siapa-siapa ya dibandingkan Tuhan lah ya, nggak ada, perbandingannya kecil banget lah ya, tuh nggak ada artinya gitu kan. Masa iya kita mau sok-sokan gitu kan, mau meninggikan diri kita sementara Tuhan Yesus sendiri mau merendahkan gitu kan. Nah, jadi kita sungguh-sungguh harus belajar dari Tuhan Yesus, jadi panutan kita gitu ya. Kalau kita sudah merasa nih ego kita diinjek-injek orang gitu ya, kita harus ingat lagi Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita harus balik lagi sebagai panutan kita, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dalam Filipi 2 ayat 2-3 dikatakan gini. Filipi 2 ayat 2-3. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, ya. Lihat tuh, pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Amin. Ya, kita kalau mencintai Tuhan, kita jadilah pelaku firman yang ini, saudara ya. Amin. Kita mau menganggap yang lain lebih utama daripada diri kita sendiri, ya. Jadi kalau kita melihat teman-teman sepelayanan kita berhasil, teman-teman di kantor kita berhasil, dipuji orang, dipromosikan Tuhan, kita harusnya tepuk tangan buat mereka, ya kan? Harus puji mereka, ih keren kamu gitu ya. Oh Tuhan sangat memberkati kamu gitu kan. Ikutan gembira saudara ya. Jangan sirik, jangan gitu. Semua orang ada porsinya masing-masing gitu ya. Kalau diberkati Tuhan mereka, kita berbahagia gitu ya. Nah, mari kita rubah paradigma kita ya. Jangan kita seperti orang-orang dunia. Kita harus sadari bahwa kita ini adalah anggota tubuh Kristus. Semua anak-anak Tuhan di dunia ini adalah satu tubuh Kristus. Yang harus kita lawan dan kita perangi itu adalah si jahatnya, ya. Jangan perangin manusianya ya, perangin iblisnya gitu. Ya. Kalau kaki kita luka, bayangin saudara ya, kalau kaki kita luka, biarlah tangan kita ini yang membalut kaki kita. Amin. Ya, tangan membalut kaki kita. Jadi jangan tangan ini malah ngegaruk-garukin lukanya di kaki jadi semakin luka. Ya. Jadi kita harus belajar membalut orang-orang, membalut sesama kita ya dengan kasih Kristus, bukan semakin dijatuhin, dirusakin gitu ya. Nah, karena kalau satu kaki pincang aja gitu ya, kita tuh akan susah sekali dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan akan terhambat cuma karena apa? Cuma karena ada satu yang pincang. Ya, jadi kita nggak mau itu terjadi di dalam dunia ini, apalagi kita sedang melakukan pekerjaan Tuhan, melakukan memperluas kerajaan sorga di muka bumi ini, kita harus bergandengan tangan. Amin. Kita harus satu, berjalan bersama-sama. Nah, mari kita fokus pada apa yang Tuhan mau kita lakukan. Jangan lihat kiri kanan. Tuhan sudah kasih kita tugas A, ya sudah, lakukan tugas A. Ya, jangan lihat kiri kanan, yang itu kok lebih keren ya, yang itu lebih keren ya, terus jadi kita iri gitu kan sama mereka gitu. Nah, contohnya seperti seorang pelari. Pelari itu, kalau Bapak Ibu perhatikan, pelari itu nggak pernah tuh lari ngeliat lagi lomba nih, dia ngeliat kiri kanan gitu ya, lari kiri kanan, nggak pernah kan ngeliat yang kayak gitu kan. Ya mereka matanya selalu tertuju gitu kan ke depan kepada garis finishnya gitu. Waktu latihan pun mereka tuh nggak ngeliat kiri kanan, nggak ada teman malahan waktu latihan gitu ya. Yang mereka lawan tuh siapa? Diri mereka sendiri. Mereka memacu, memotivasi diri mereka sendiri supaya bisa menjadi lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Waktunya semakin cepat berlarinya dari hari ke hari gitu ya. Itulah sifat kompetisi yang benar gitu ya. Memacu diri kita sendiri untuk menjadi lebih baik, untuk bisa mencapai garis finish dengan cepat gitu ya, dan selesai semuanya gitu. Nah, kita pun juga harus seperti itu. Kita nggak perlu ngelihat kiri kanan gitu ya, nggak perlu sirik-sirikan kiri kanan gitu ya. Nah, saya mau tutup gitu ya, firman Tuhan pada pagi hari ini saya mau kesaksian singkat tentang kejatuhan saya.
sifat tentang kejatuhan saya di area ini gitu ya. Saya alami juga gitu kan, saudara tahu tadi dari kecil aja saya udah sifatnya udah begitu ya kan, kepingin juara gitu kan, ya itu ternyata terbawa sampai besar gitu ya, ternyata manusia begitu. Nah, waktu saya itu kan mendapatkan kepercayaan dari Tuhan gitu ya untuk menggembalakan komsel gitu ya, komsel para wanita-wanita gitu. Nah, saya tuh suka sibuk gitu ya. Ini beberapa waktu yang lalu gitu ya, suka sibuk gitu, ngeliatin komsel orang lain gitu kan, komsel rekan sekerja saya juga gitu kan, teman-teman cool gitu, teman-teman komsel. Nah, ada satu orang ini gitu kan, yang baru punya komselnya berusia 1 tahun gitu kan. Wih, tapi kok pertumbuhannya cepet banget ya gitu ya. Jumlah membernya tuh, anggotanya tuh, domba-dombanya tuh langsung nambahnya banyak banget gitu kan. Dalam setahun bisa 2 kali lipat lebih gitu kan. Nah, terus ini otak saya ini langsung error gitu kan. Ini otak nih langsung mikir gini, kayaknya perlu cari tahu tuh ya. Itu gimana tuh caranya biar bisa seperti itu gitu kan. Nah, terus waktu saya cari tahu, dia udah kasih tahu, yang penting doa gitu kan. Doa, terus unity gitu kan, terus melayani gitu kan, ngasih perhatian ke domba-domba gitu. Terus ada satu hal lagi yang saya tahu dari orang lain, bahwa mereka ini suka ngasih hadiah gitu kan, suka ngasih voucher OVO, voucher GoPay gitu kan ya, terus kadang suka kirimin kue gitu kan. Terus otak saya dari misalnya 4 poin tadi, yang saya tangkap cuma 1, saudara ya. Wah, itu orang main duit ternyata gitu ya. Saya langsung yang mikir, nggak bisa lah komsel gue main-main duit gitu kan, caranya nggak gitu banget deh gitu. Nah, itu error banget otak saya, saudara ya. Saya tuh lagi kepoin komselnya orang gitu kan. Padahal Tuhan sudah kasih saya tanggung jawab menggembalakan satu komsel saya ini gitu kan. Yang jumlahnya juga udah 20-an lebih gitu kan ya. Tapi saya masih sirik gitu sama komsel lain yang 30-an gitu ya. Padahal bedanya nggak banyak juga sih. Cuma kayaknya udah sirik banget gitu kan ya. Nah, di situ Tuhan ingatin lagi, fokus. Fokus sama apa yang sudah Tuhan berikan buat saya. Domba-domba itu gembalakan, gitu ya. Akhirnya saya fokus lagi, balik lagi gitu kan. Apa yang Tuhan mau gitu. Tahun lalu Tuhan bilang gembleng di iman gitu ya. Jadi saya gembleng terus di iman gitu. Tahun ini gembleng di karakter gitu ya. Jadi saya gembleng di karakter gitu. Dan Tuhan itu baik gitu kan. Waktu beberapa minggu yang lalu ada dari wakil gembala dari komsel lain mampir main gitu kan ke komsel saya gitu kan. Terus dia bilang begini, Jul, itu tuh ya komsel lu sih beda level banget deh katanya gitu kan. Beda level banget. Itu anggota lu tuh sih pada warrior semua loh katanya gitu ya. Karena dia tuh dengerin kesaksian domba-domba di komsel saya itu keren-keren banget gitu kan. Imannya luar biasa. Ya, pokoknya tahan banting semualah, itu wanita-wanita perkasa gitu dibilangnya gitu kan. Warrior semua gitu. Terus saya mikirkan, ya Tuhan, saya mau menggembalakan ini domba-domba yang Tuhan sudah percayakan gitu ya. Untuk apa? Untuk digembalakan, untuk digembleng ini sesuai dengan kemauan Tuhan gitu, diproses terus. Orang lain punya panggilannya sendiri. Di komsel lain juga bisa bertumbuh. Tuhan bisa pakai komsel lain untuk orang-orang yang cocok dengan gembalanya gitu untuk digembalakan gitu. Karena saya tahu banget yang Tuhan kirim ke tempat kami itu tuh orang-orang yang masalahnya tuh berat-berat, saudara. Masalah tuh berat-berat. Tetapi mereka tuh bisa keluar sebagai pemenang. Itu yang saya salut banget gitu kan dengan mereka gitu. Jadi beda orang, beda fungsi ya kan, beda wadah, beda karakter, beda semua itu Tuhan sudah siapkan semua. Tuhan sudah bagi-bagi semuanya. Jadi kita nggak perlu iri, nggak perlu sirik sama kiri kanan gitu ya. Semua ada bagiannya. Amin. Ya, jadi Bapak Ibu di sini bukan cuma di pelayanan, di tempat kerja, di rumah tangga, di keluarga besar. Kita pun punya fungsi masing-masing, ya. Tuhan bisa naruh teman-teman kita di marketplace. Mereka itu juga rekan sekerjanya Tuhan, gitu ya. Jadi kita jangan singkirin mereka. Mereka itu sedang melakukan pekerjaan Tuhan di marketplace, gitu ya. Jadi kita harus tetap pola pikir kita tetap menyatu bahwa kita rekan sekerja Allah. Kita mau bersama-sama berunity. Amin. Ini saling melengkapi. Amen. Seperti ini saling melengkapi kekurangan satu sama lain. Ya. Jadi kita pun di sini sama-sama
pandang kemauan Tuhan, pandang kehendak Tuhan, pekerjaan Tuhan masih banyak, saudara ya, yang belum dikerjakan masih banyak. Jadi kita nggak usah fokus kiri kanan, ya, nggak usah pusingin kiri kanan, tetap kita fokus pada panggilan Tuhan. Ya, saya percaya pekerjaan Tuhan, amanat agung akan lebih cepat selesai lagi kalau kita semua berunity, melengkapi dalam urapan Allah yang dahsyat dan luar biasa. Seperti Paulus bilang gini, saya mengarahkan pandangan saya ke depan untuk mencapai garis finish dan memperoleh mahkota kehidupan yang Tuhan sudah sediakan buat kita semua. Amin. Jadi siapa yang menang? Biarkan Tuhan yang menang dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu hati dalam doa. Haleluya, Engkau sungguh dahsyat dan ajaib, Bapa. Engkau sungguh dahsyat dan ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau telah menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu yang taat dan setia, dan tujuan kami Tuhan hidup adalah untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Biarlah kami tidak memikirkan diri kami sendiri, tidak mementingkan kepentingan kami sendiri Tuhan. Tapi kami mau melihat hati-Mu, kami mau melihat kepentingan-Mu Tuhan, melihat kehendak-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan kami mau berunity, bersatu hati, bersama-sama Tuhan, menjadi satu tubuh Kristus yang disatukan ya Tuhan. Untuk melakukan pekerjaan di muka bumi ini Tuhan, memperluas kerajaan sorga di muka bumi ini Tuhan. Sehingga nama-Mu dipermuliakan Tuhan di muka bumi ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, meteraikan Tuhan firman-Mu yang sudah ditabur Tuhan. Biarlah semuanya itu Tuhan boleh tetap melekat dalam hati kami dan kami melakukannya dengan setia. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dan terima kasih juga kepada Ibu Penatua Juliet Gosali yang sudah menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Ibu, firman Tuhan yang mengajari kita sebagai pelayan Tuhan untuk melayani sesuai dengan fungsi dan karunia yang Tuhan sudah berikan, dan biarlah Tuhan makin besar tetapi kita makin kecil. Jadi siapa yang menang? Biar Tuhan Yesus yang menang dalam hidup kita. Amin. Amin. Baik. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan beberapa pengumuman. Dipersilahkan kembali kepada Ibu Penatua Juliet Gosali untuk menyampaikan beberapa pengumuman pagi hari ini. Ya, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Baik, di Menara Doa Segala Bangsa setiap hari mengadakan ibadah 2 kali, yaitu jam 6 pagi dan jam 6 sore, di mana ibadah pagi dari hari Minggu sampai Jumat, dan khusus hari Sabtu diadakan ibadah prayer concert. Ya, untuk Sabtu pagi, dan untuk Sabtu sore selalu diadakan ibadah gemuda jam 4 sore waktu Indonesia Barat, dan Sabtu malam ada ibadah para gembala dan pendeta jam 7 waktu Indonesia Barat. Dan untuk ibadah malam jam 6 waktu Indonesia Barat, kami mengadakan ibadah yang berbeda-beda, yaitu di hari Minggu kami mengadakan Prophetic Night, untuk hari Senin ada Miracle and Healing Night, untuk Selasa Worship Night, untuk Rabu Financial Miracle, Transfer of Wealth and Kingdom Business, untuk Kamis Sekolah Doa Apostolik Prophetic, dan untuk Jumat kami ada Bible Study dan Mission Night. Baik, di Menara Doa Segala Bangsa juga terdapat kegiatan tumbuh bersama dalam Kristus atau kami menyebutnya Komsel setiap hari Jumat jam 12 siang. Ya, baik Bapak Ibu, mari kami mengundang Bapak Ibu semua untuk bisa bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam firman, dan yang rindu untuk punya komunitas yang saling mendukung, saling menguatkan, silakan bergabung di kegiatan tumbuh bersama dalam Kristus setiap Jumat jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Ya, terima kasih kepada Ibu Penatua Juliet Gosali yang sudah menyampaikan beberapa pengumuman bagi kami semua. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, kita sudah berada di penghujung ibadah pagi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya dari awal sampai dengan akhir ibadah ini.